Selamat siang, saya Isi Banu, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memberikan informasi untuk petani tunas bangsa terkait cara menjual hasil mereka melalui media sosial. Bak ini yang mereka pakai pada saat musim kemarau untuk menanam sayur. Di bak penampungan ini dia memakan air sekitar 10.000 liter atau 2 tangki. Di sini yang mereka pakai untuk menampung air untuk menggunakannya pada saat menyiram sayur. Dan di sini biasa dipakai dengan air di pesanan tangki per satu tangki adalah 125.000, dan ini juga bisa menghasilkan 1 bungkus sampai 2 bungkus sayur, baik itu brokoli maupun kembang, pada saat mengira dari awal semaikan sampai dengan mendapatkan hasil bisa mendapat 12 tangki sampai 14 tangki, tergantung dari panas atau teriknya matahari. Kalau memang sangat panas, mereka bisa menggunakan sampai 16 tangki sampai 17 tangki untuk sayur 2 bungkus atau 3 bungkus. Ya, di tempat ini merupakan cek dam yang Bapak Ibu kelompok tani di sini menggunakannya untuk menanam sayur. Di sini mereka menggunakannya paling bertahan sampai dengan bulan Oktober awal, tergantung dari curah hujan. Pada 2 tahun terakhir ini hujannya tidak memungkinkan, sehingga awal September saja air ini sudah mengering, dan mereka juga tidak mengambil secara manual, tetapi mereka menggunakan alat dinamo ini untuk mereka naikkan ke bak di atas, dan selanjutnya mereka menampung dan penuh, lalu mereka mengambil dan menyiram. Demikian. Baik, selamat pagi Bapak. Ya, pada kesempatan ini saya Yesus Ibrahim Bandung mohon izin waktu sebentar Bapak untuk mengambil data singkat dari hasil cara menanam sayur dari awal penyemaian sampai Bapak bisa menjual dengan baik. Untuk itu saya minta kesempatan Bapak untuk memberikan data terkait dengan cara menanam sayur yang baik dan bisa mendapat hasil yang bagus dan bisa mencukupi kebutuhan hidup dari Bapak. Baik, jadi kami sebagai orang petani dalam 1 tahun itu ada 2 musim. Jadi untuk mendapat hasil yang baik itu terkadang kami mengambil 2 bulan dari tahun yang lama. Awalnya itu kita persiapkan lahan, persemaian bibit. Selanjutnya itu kalau memang hujannya terlambat, maka kami dengan swadaya untuk membeli air tangki, bisa menyiram bibit, dan di samping bibit disiapkan, lahan itu juga kami sediakan, sehingga setelah itu kami memindahkannya ke atas bedeng. Setelah itu kami menanti curah hujan yang ada untuk membantu kami karena masalah air. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Dan setelah itu dalam 1 tahun itu kami perkirakan itu kalau dapat 3 musim, karena waktu kami itu sebulan sekali, maka itu membutuhkan waktu. Jadi yang seharusnya 4, tapi
pada musim keempat itu sudah kekeringan. Jadi kami memanfaatkannya untuk persiapan lahan menyambut curah hujan tahun berikutnya. Jadi itu mungkin sekedar yang saya sampaikan, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak, ini saya ingin tanya sedikit terkait dari bahan sampai dengan bibit dan pupuk, pengobatan, pokoknya proses dari semaian sampai dengan penjualan ini kira-kira membutuhkan anggaran seperti apa? Kira-kira Bapak bisa rincikan supaya kita ketahui bersama. Yang pertama adalah persiapan lahan itu di sini. Kalau kamu pakai tenaga manusia memang tidak bisa. Jadi kelompok ini barusan kemarin ada bantuan kultivator, tapi sebelumnya itu kultivator disewa jadi per hari itu 10.000 dikalikan dengan jumlah lahan yang kita pakai. Macam saya punya ada 15 area, ya dikalikan dengan 10, 150.000. Itu baru hanya untuk sewa untuk persiapan lahan. Sedangkan bibit itu harga variasi karena varietas yang saya pakai adalah kumbang, kol, brokoli, dan tomat. Sedangkan untuk buncis itu hanya sebagai tambahan. Jadi harganya kumbang itu per bungkus itu di toko 50.000. Tomat ada yang 120.000, ada yang 100. Karena tergantung dari varietasnya. Sedangkan brokoli ada 190, ada 120.000. Jadi itu saya memanfaatkan semua. Sehingga sekurang-kurangnya persiapan hasil yang baik itu, kalau saya secara pribadi ya, saya mempersiapkan dana 5 juta dulu. Itu sudah merangkup semuanya itu. Dari pembelian air, persiapan lahan, bibit, dan air untuk menyiramnya itu dana 5 juta. Baru bisa saya mendapatkan hasil bahkan lebih dari itu. Ya, jadi untuk persiapan bibit dalam satu bungkus dia rata-rata itu 750 sampai 1000 pohon. Jadi dalam satu bungkus itu dia membutuhkan pupuk, ada terdiri dari NPK, urea, dan petroganik. Jadi dalam satu bungkus itu saya ambil rata-rata NPK-nya 2 karung atau 100 kg, ureanya 50 kg, sedangkan petroganiknya dia membutuhkan 80 kg, 40 kg. Itu merupakan pupuk dasar. Jadi kalau dikalikan uangnya variasi juga. Karena kita kelompok jadi NPK-nya 115.000, ureanya 90.000, petroganiknya 20.000. Jadi itu dikalikan 2 tadi sudah 40, 90 kali 2 ditambah 115 kali 2. Itu per bungkus. Tergantung kalau memang saya tanam lebih dari itu ya bungkusnya akan 2 kali lipat seperti itu. Jadi artinya bahwa segala sesuatu untuk mendapatkan hasil tidak segampang yang kita inginkan, tapi membutuhkan proses, waktu, dan tenaga. Jadi di sini juga saya karena tenaga, istilahnya tenaga tak dibayar karena anggota keluarga sendiri. Apabila saya menggunakan anggota yang dibayar, saya juga harus pintar perhitungan karena itu membutuhkan dana. Tapi beruntung sekali karena saya pakai anggota saya sendiri sehingga hasilnya cukup memuaskan untuk kami. Untuk hasil di sini kalau memang kumbang harga rata-rata kami di daerah sini dia start dari 10.000 ke bawah. Jadi memang kalau hasilnya bagus 10.000 itu untuk kumbang saja. Sedangkan brokoli dia juga standar dari 10.000 ke bawah. Dia sampai rata-rata 5.000. Dia tergantung musim Ya ya Bapak. tergantung musimnya karena terkadang kalau jumlahnya banyak yang masuk maka harganya merosot. Tapi kalau memang jumlahnya sedikit harganya bagus itu standar 10.000 ke 15.000. Sedangkan untuk tomat juga seperti itu. Dia tergantung musim yang kita keluar itu. Dia kalau cocok pas tidak ada di pasaran maka harganya agak membantu kita. Jadi kami di sini standar untuk tomat rata-rata di 50.000. Sedangkan kalau Satu ember ya Bapak. satu ember ini di situ 5 kilo. Kalau di daerah lain mungkin kita kami sini ukuran ember ukuran nomor 16. Iya. Jadi dia dari 50 ke 80. Tapi itu tergantung kalau kita dapat harga yang bagus.
Sedangkan untuk tadi tomat, brokoli, kumbang, kol itu juga sama, Hal yang sama ya hal Bapak. yang sama. Karena ini kita di sini juga untuk pembelian terkadang dari Keva atau Buah Kupang mengambil hasil kami dan membawa ke sana. Oh, mereka mengambil di tempat Bapak. Mengambil di tempat. Iya. Jadi dari situ kami bisa korting harga 1.000-2.000 lah. Karena perhitungan untuk uang bensin mereka tidak sama dengan harga pasar. Begitu. Baik Bapak, kira-kira dari awal semaikan sampai dapat hasil itu kira-kira Bapak mendapat kalkulasi semua itu, kira-kira bibitnya, obatnya dan lain-lain itu menghasilkan uang berapa, dan sampai Bapak menjual semua kira-kira Bapak total berapa semua? Karena varietas yang saya tanam itu bervariasi. Jadi biar saya ambil rata-ratanya bahwa dalam sebungkus kalau kumbang dia bisa menghasilkan 3-4 juta. Begitupun kol, brokoli, tomat. Karena artinya terkadang dia itu susut dalam hal ini dia mungkin yang jadi sebagian, yang tidak jadi sebagian. Jadi sudah ambil saja rata-rata 3-4 juta dikalikan dengan beberapa varietas yang saya ambil, artinya bisa menghasilkan. Contohnya tadi saya bilang bahwa persiapan dana sekurang-kurangnya 5 juta. Dan dari 4 varietas, kalau 4 juta dikalikan dengan 4 berarti dapat 12 juta. Jadi itu artinya saya masih mendapatkan hasil atau keuntungan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Baik, saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Baik, dari hasil tadi penyampaian Bapak, saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah membantu dan menyampaikan hasil kerja Bapak dari awal hingga dapat mendapatkan hasil yang bagus. Saran saya untuk ke depan Bapak tidak bisa menjualnya secara pohon, tapi kalau bisa Bapak mencari informasi ke tempat-tempat yang pemasaran untuk kalau bisa dijual per kilo supaya bisa menguntungkan Bapak, karena ketika kita datang pembeli datang dan hanya secara memborong saja, dari tadi saya hitung Bapak bisa rugi sampai 5-6 juta per bungkus. Itu dikalikan dengan 4 item yang tadi yang Bapak sebutkan, baik itu brokoli, tomat, kumbang dan kol, maka Bapak bisa rugi sekitar belasan juta. Oleh karena itu saran saya ke depan kita buatkan grup dan kita bisa buatkan ke media sosial untuk dalam hal ini FB atau misalkan Pemuda TTS atau Pos Kupang atau Victor Lirik. Nah, itu artinya media-media yang bisa membantu untuk dalam proses pemasaran sayur sehingga bisa mendapat hasil yang memuaskan. Mungkin saran saya seperti itu Bapak. Mungkin tanggapan dari Bapak bagaimana Bapak? Tanggapan dari saya memang pemikiran saya seperti itu. Tapi dari kami namanya hasil sudah sampai saatnya panen, mau tidak mau harus kami jual untuk mengambil keuntungan. Jadi mungkin saran itu juga kami terima, kami juga minta bantuan sehingga ke depannya kalau memang seperti itu juga kami merasa berterima kasih sehingga membantu kami dalam pertumbuhan ekonomi kami, khususnya dalam keluarga kami ini atau kelompok ini. Itu saja yang saya sampaikan, ditindaklanjuti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Bapak sudah menyampaikan ini dan kiranya bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita.